Halo, saya Sabit Raira. Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Semoga saya nggak salah cara baca namanya ya. Oke, jadi buku ini udah punya label international bestseller dan dia juga ada label di sini peraih hadiah Nobel bidang ekonomi. Artinya buku ini bisa dibilang selain diminati oleh masyarakat banyak karena dia bestseller, buku ini juga diakui secara luas dari berbagai pihak karena dia dapat judul peraih Nobel bidang ekonomi. Buku ini tebal banget, punya lebih dari 600-an halaman, dan dari judulnya udah jelas, ini buku akan berfokus membahas tentang hal-hal dari sisi bidang ekonomi. Cuman buku ini mencakup banyak bidang ilmu lainnya. Jadi nanti dia akan bahas terkait dari sisi finansial, yang juga dari sisi psikologis ya, dari sisi psikolog manusia masing-masing. Dan untuk membuktikan teori-teori atau argumen yang dijelaskan dari buku ini, dia juga akan menggunakan banyak banget dari sisi eksak ya. Nanti akan ada banyak banget hitungan dari sisi teori-teori peluang, dari sisi matematika dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ilmu yang dicakup dalam buku ini luas sekali. Saya akan bahas secara singkat tentang isi dari buku ini. Dari judulnya Thinking Fast and Slow, jadi di awal buku ini nanti menjelaskan bahwa kita manusia itu sebenarnya memiliki dua cara dalam merespon suatu hal. Jadi itu ada yang namanya sistem 1 dan ada juga yang namanya sistem 2. Nah, sistem 1 ini merupakan sebuah cara kita merespon suatu hal dengan metode yang lebih cepat, biasanya sifatnya refleks, jadi hasilnya memang biasanya kurang akurat. Sementara untuk sistem 2 ini biasanya adalah cara kita merespon suatu hal dengan pemikiran yang lebih teliti, yang lebih lama, lebih lambat, dan butuh waktu lebih lama lah ya. Jadi nggak refleks prosesnya. Dan ini menghasilkan sesuatu yang lebih akurat dibandingkan sistem 1. Cuman sistem 2 sebenarnya juga bisa menimbulkan banyak kesalahan, walaupun memang menggunakan pemikiran yang lebih lama itu sendiri. Contoh konkret, misalnya di suatu masa kita ditodong dengan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya misalnya, berapa 120 dikali 250? Ini kan sebenarnya sebuah pertanyaan yang butuh dihitung lah ya, oleh manusia normal gitu kan pada umumnya. Nah, namun walaupun kita butuh ngitung, biasanya di dalam pikiran kita itu akan merespon pertanyaan tersebut dengan sesuatu yang lebih cepat terlebih dahulu. Misalnya kalau saya yang ditanya pertanyaan seperti itu, pasti sistem 1 saya akan merespon bahwa jawaban dari 120 dikali 250 itu ada di kisaran puluhan ribu angkanya gitu. Karena saya udah ngerespon, ratusan dikali ratusan pasti hasilnya puluhan ribu lah kurang lebih gitu kan. Dan jelas saja ini kan sistem 1, sistemnya bergerak dengan cepat dan lebih refleks sehingga hasilnya juga nggak akan akurat. Jadi itu benar-benar hasil yang sangat kasar sekali. Itulah yang disebut dengan sistem 1. Sementara, di sisi yang lain, pikiran saya juga akan merespon dengan sistem 2. Sistem 2 ini biasanya akan memikirkan lebih detail. Jadi saya akan mikir, 120 dikali 250. Ratusan ketemu ratusan, pasti hasilnya juga puluhan ribu. Kemudian 1 kali 2 berapa, dan saya akan ngitung lebih cepat. Nah, itulah perbedaan antara sistem 1 dan sistem 2. Jadi sistem 1 merupakan sebuah sistem yang memang refleks, dan biasanya amat sangat tergantung dari pengalaman hidup masing-masing orang. Jadi, rangkuman dari sistem 1 ini bisa jadi berbeda-beda antara setiap orang. Misalnya, kalau seorang anak TK ditanya hitungan 120 dikali 250, pasti mereka bayangannya mungkin nggak akan sebaik dengan bayangan seorang profesor matematika. Karena memang anak-anak TK nggak punya pengalaman masa lalu yang cukup luas dengan hitung-hitungan 120 kali 250. Mungkin mereka akan ngeblank, kira-kira jawabannya mungkin triliun lah, jutaan lah, miliaran lah, karena memang mereka nggak punya pengalaman yang lebih kuat. Sementara, kalau yang ditanya itu profesor matematika, mungkin mereka bisa lebih akurat jawabannya dengan menggunakan sistem 1 mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa masing-masing orang punya refleks sistem 1 yang berbeda-beda, dan tentunya dengan tingkat akurasi yang juga sangat bervariasi sekali. Yang menarik adalah, buku ini juga menjelaskan bahwa sistem 1 dan sistem 2 itu bisa dilatih. Jadi sebagai contoh, kalau kita baru belajar mengendarai kendaraan ya, misalnya mobil atau motor, saat kita baru belajar, kita pasti nggak bisa menggunakan sistem 1 kita atau sistem refleks kita. Pasti kita benar-benar fokus menggunakan sistem 2 kita. Misalnya, saat berjalan saya harus
tekan gasnya, saat lampu merah saya harus tekan remnya, saat belok saya harus hidupin lampu sen dan segala macam. Untuk orang-orang yang baru belajar, biasanya sistem satunya nggak akan bisa refleks gitu kan. Jadi mereka harus benar-benar fokus bagian tubuh mana yang harus saya gerakkan ketika saya mengendarai kendaraan ini gitu. Sementara untuk orang-orang yang udah mahir banget dalam mengendarai suatu kendaraan, mereka bahkan bisa kebut-kebutan di jalan tanpa harus berkonsentrasi terlalu fokus sekali itu kan. Karena sistem satunya udah bisa bergerak. Misalnya kalau teman-teman udah jago nyetir, kemudian disuruh bawa kendaraan keluar kota misalnya, teman-teman pasti nggak akan terlalu fokus. Bahkan kita bisa mengendarai kendaraan dengan sambil ngobrol, sambil makan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa sistem 1 dan sistem 2 ini sebenarnya amat sangat tergantung dari pengalaman hidup masing-masing orang tersebut. Bahkan sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh sistem 2 dengan cara berkonsentrasi ya, itu lama-kelamaan bisa dilakukan oleh sistem 1. Jadi orang-orang yang tadinya berkendaranya harus pakai sistem 2-nya, ternyata kalau mereka udah jago, mereka bisa menggunakan sistem 1-nya. Dan ini berlaku untuk semua hal. Jadi buku ini menjelaskan bahwa semua refleks di tubuh kita, baik dari sisi otak kita maupun otot-otot kita, itu bisa menjadi atau refleks bekerja dengan sistem satunya dengan lebih baik ketika kita makin sering melakukan hal-hal tersebut. Misalnya, contoh lain nih ya, orang-orang yang jago main piano, jago main gitar, di awal-awal belajar pasti mereka struggling banget untuk mainin sebuah lagu dengan baik, dengan bagus gitu kan. Tapi kalau mereka udah jago, otot-otot mereka itu udah kayak lancar banget kan. Jari-jari mereka itu udah lancar untuk memainkan musik-musik dengan lebih baik lagi. Jadi itulah yang dijelaskan pada buku ini tentang sistem 1 dan sistem 2. Yang menarik adalah bahwa walaupun kita menggunakan waktu yang lebih panjang untuk menggunakan sistem 2 kita, bahkan kita menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi ya dalam melaksanakan sistem 2, faktanya walaupun kita pakai sistem 2 kita secara lebih baik, namun masih banyak juga manusia atau para pengambil keputusan yang mengambil keputusan yang salah dengan menggunakan sistem 2 mereka. Dalam buku ini akan dijabarkan tentang banyak banget kasus kesalahan yang diambil oleh seorang pembuat keputusan, baik dari sisi ekonomi dan finansial ya. Dan ini kasus-kasusnya biasanya melibatkan tentang case-case besar, misalnya pengambilan keputusan untuk sebuah perusahaan atau sebuah kebijakan negara. Dan nanti akan dijabarkan, dia akan membuktikan dengan teori-teori peluang dengan hitung-hitungan matematika bahwa keputusan yang diambil pada suatu pembuat keputusan itu salah gitu. Nah, disinilah bukunya udah mulai semakin rumit ya, semakin teknis banget karena Daniel ini akan mulai membuktikan bahwa banyak kesalahan yang diambil itu ternyata salah dan dia membuktikan dengan hitung-hitungan yang memang cukup mendalam ya, cukup teknis. Dan nanti dia akan pakai teori peluang, probabilitasnya bahwa kalau kamu ambil keputusannya dengan ke arah sini, peluang berhasilnya itu cuma 40%. Sementara kalau kamu ambil keputusan dengan metode yang seperti ini, peluang berhasilnya itu bisa 75%. Jadi dia akan buktikan itu dengan berbagai teori-teori peluang yang memang lebih detail. Yang pada intinya, dia akan jelasin bahwa ternyata para pembuat keputusan level-level tinggi pun masih membuat kesalahan. Karena apa? Karena kebanyakan dari mereka masih banyak mengandalkan insting mereka sendiri gitu. Jadi mereka nggak menggunakan hitungan yang masuk akal, yang logis dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga ini menyebabkan banyak banget para pengambil keputusan mengambil langkah yang salah untuk menentukan misalnya kebijakan perusahaan-perusahaan mereka dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu isi bukunya. Jadi ada banyak banget teori-teori ekonomi lainnya yang dijelasin dari buku ini. Tapi kalau saya jelasin juga, saya juga nggak terlalu ingat dengan semua materinya. Jadi ya kalau kalian ingin baca lebih detail, kalian bisa langsung baca buku Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah buku yang dibilang cukup teknis, bahkan teknis banget sebenarnya, dan butuh waktu yang lebih panjang untuk memahami isi dari buku ini. Jadi buku ini bagi saya pribadi sih sebenarnya harusnya dibacanya memang pelan-pelan dan mungkin butuh kertas coret-coretan untuk membuktikan setiap hitung-hitungannya dan segala macam. Jadi karena saya nggak menggunakan metode itu, ada banyak hal dari buku ini yang terus terang mungkin saya nggak pahami secara lebih
teliti banget ya, lebih detail banget. Dan entah apa karena memang translate-nya, bagi saya pribadi translate-nya cukup sulit saya pahami. Cuman mungkin juga karena memang materinya ke arah ekonomi banget ya, dan saya juga bukan dari background ekonomi. Jadi ada banyak part atau banyak bagian yang saya pribadi tidak terlalu mendapatkan poin-poin utama dari masing-masing materinya. Di Goodreads.com, buku ini dapat rating 4,17 dan dia udah di rating sekitar 500 ribuan user yang udah baca. Dan kalau saya pribadi sendiri yang ngasih rating, terus terang saya agak bingung untuk kasih rating buku ini. Karena yang pertama saya agak nggak pede, karena tadi saya udah bilang ada banyak hal yang saya nggak terlalu detail untuk paham isinya. Sehingga saya takut saya salah memberikan penilaian. Yang kedua, saya pribadi menikmati banget baca buku ini di 40% awalnya, itu mudah banget saya pahami. Tapi setelahnya, di 60% sisanya, itu entah kenapa kata-katanya sulit dipahami, terus harus banyak mikirnya lebih detail lagi, lebih teknis dan segala macem. Entah ya, karena translate-nya juga nggak rapi atau gimana, tapi bagi saya pribadi sulit banget saya pahami. Saya kadang-kadang harus baca berulang-ulang di beberapa halaman. Sehingga karena itulah saya mungkin akan kasih rating buku ini di angka 3,5 saja. Tapi ya di Goodreads.com dia dapat rating 4,17 yang sebenarnya rating yang bagus dan menarik gitu kan. Dan saya lihat review-review orang juga cukup baik untuk buku ini. Oke, sekian dari saya terkait review buku Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Semoga bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Akhir kata, terima kasih.